memberikan yang terbaik kepada orang lain. Itu namanya sedekah. Jadi kita ini dianjurkan oleh Allah untuk bersedekah apa yang kita punya. Ibu tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya ilmu juga nggak ada, ilmu masak juga nggak ada. Punyanya apa? Ibu senang senyum aja gawenya. Itu sedekah. Senyumlah kepada laki di rumah itu sedekah kepada laki. Anak senyum sama tetangga. Jangan senyum keliling kampung nih, keliling Masjid Cengho senyum. Di stres orang bilang. Jadi artinya senyum juga sedekah. Senyum itu juga sedekah. Itu artinya bahwa sedekah itu luas maknanya. Oleh karena itu pesan dari kita semua untuk cerita ini, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat, jangan mikir usia, jangan mikir umur. Aku inilah tua ikut pengajian, kaki lah sakit. Jangan mikirkan itu, kakek sakit nian. Tidak sanggup jalan antar anak, diantar cucu. Itu yang penting. Yang penting semangatnya untuk berbuat baik. Kenapa? Ibu sedang bersedekah dengan masjid, dengan kawan-kawan ini. Sedekah apa? Sedekah kehadiran dan tenaga. Kepada siapa? Masjid ini dan kawan-kawan yang ngadokan tadi. Coba kalau ibu datang banyak, pengurusnya senang hati kan? Senang nian. Coba kalau datang cuma satu, sedih rasanya, nangis rasanya. Ya Allah, nggak ada yang ikut pengajian yo. Coba kalau ibu datang, menyenangkan pengurus senang, ibu didoakan. Ya Allah, panjangkanlah usia ibu. Kan kalau kita siap pengajian mendoakan ibu kan, panjangkan usianya, sehatkan usia, sehatkan badannya. Itu doa itu akan didengar oleh Allah. Coba ibu bayangkan, kalau 10 orang mendoa kita kebaikan sehari 10 orang, sudah sehat kita bu. Tapi kalau 20 sehari orang mencelakai kita, matilah kau, celakai kau, bangsat kau, maka kita ini celaka hidup kita. Maka mintalah doa kepada kawan-kawan kita. Kalau ketemu modal begini, ini tanya gimana kabarmu, sehat, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Saling mendoa. Doa itu akan didengar oleh Allah. Doa itu motivasi buat kita sehat. Kalau kita semua ini saling mendoa kebaikan-kebaikan, itu tandanya kita sehat, badan kita sehat, pikiran kita sehat. Coba ibu perhatikan, coba ibu bayangkan, sejak kapan majelis ini berdiri, ibu udah hadir terus. Coba bayang berapa tahun? Nggak sadar sudah berapa tahun ya saya di sini ya. Nggak ngerti lagi sudah, nggak sadar. Nggak ngerti lagi saya sudah berapa tahun ngurusi masjid. Saya contohnya bu ya. Saya ngurusi masjid ini 3 bu. 3 masjid. Masjid Baitul Musolli di Mayang sana itu. Masjid dekat kampung saya, dekat pesantren Al-Kinana. Masjid Cengho. 3. Saya nggak pernah merasa lelah. Tuh kalau rapat bulan Ramadan tuh, itu sampai jam 1 saya balik. Rapat di Cengho, pindah lagi ke kampung, pindah lagi Baitul Musolli. Apalagi rapat zakat fitrah. Berkeliling saya. Apa pernah saya merasa lelah? Sejak kapan saya menjalankan mengelola masjid itu? 2012 sampai sekarang. Tidak pernah saya lelah. Kenapa? Semangat terus. Allah kasih kesehatan buat kaki saya ini. Allah kasih kesehatan saya untuk terus sehat. Karena didoakan oleh kawan-kawan jamaah pengurus masjid. Semua mendoakan saya itu. Saya sehat alhamdulillah. Belum ada sakit yang berat-berat. Paling kalau demam-demam dikit biasalah. Tapi kalau tergeletak sampai sebulan belum pernah saya, alhamdulillah. Kenapa bu? Itu tadi. Modalnya adalah saya sedekahkan, saya wakafkan umur saya, tenaga saya, ilmu saya kepada orang-orang yang butuhkan. Saya nggak pernah mikir kuat apa enggak. Saya pernah khutbah di situ dalam keadaan pusing pala, saya itu pening betul saya itu. Mau jatuh angin. Tapi tetap jalankan itu. Ternyata balik ke rumah sembuh saya. Hilang sakit itu. Khotib di sini, sorenya saya ngisi pengajian di kantor BPKP. Kemudian malam saya ngisi lagi. Padahal keadaan sakit itu. Jam 12 saya sampai ke rumah. Pagi-pagi alhamdulillah sembuh. Coba bayangkan. Karena doa orang itu. Coba kalau saya tadi, sudahlah sakit malah. Tidak ada. Kita sakit betul. Motivasi.
Makanya kalau ibu datang ke sini, datang dalam keadaan sehat, maka sehatlah semua badan kita. Artinya ibu, sedekahkanlah apa yang Allah titipkan kepada kita. Ibu punya apa, pelajari diri ibu. Saya punya ilmu masak, ajarkan kepada orang-orang yang tentang ilmu masaknya. Saya punya ilmu ngaji, pandai ngaji, ajarkan kepada orang yang pandai ngaji, yang tidak bisa ngaji itu, sedekahkan itu. Soal materi dibayar apa tidak, itu tidak usah jadi pikiran. Yang penting berjuang untuk sedekahkan. Nanti ibu tidak terasa, akulah 100 tahun umur aku ya. Tidak terasa itu, tidak terasa. Tiba-tiba kok umur aku sudah tua ya, baru sadar kadang-kadang kita sudah tua. Kenapa? Karena kita nggak mikirin usia. Kalau kita hitung usia, aku sudah segini, tahun depan segini, hitung-hitung, wah cepat tuanya tuh. Nggak usah dihitung usia itu, cukup jalankan kebaikan kapan dan dimanapun ibu sempat, berbuat baiklah. Apa yang pernah saya katakan kemarin dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100? Besok itu kita akan di alam barzah, akan dimunculkan gambar-gambar kita besok mau kemana kita duduknya, mau kemana kita arahnya. Saat ditunjukkan kau akan di neraka besok di situ, barulah kita nyesal dan pengen balik ke dunia. Padahal kita sudah masuk ke alam barzah. Alam barzah itu adalah alam yang berada di antara dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Saat itu kita minta balik. Untuk apa kamu balik? Kata Allah, aku mau beramal soleh yang dulu pernah ku tinggalkan. Waktu aku sempat nak ikut pengajian, aku tidak pernah ikut pengajian. Waktu kakiku sehat, aku tidak pernah ke masjid sholat jamaah. Waktu aku pada masak, nggak pernah sedekah-sedekah tentang masaknya. Aku waktu hebat, waktu punya uang waktu punya uang aku tidak pernah sedekah. Waktu punya tenaga aku tidak pernah sedekah. Waktu punya ilmu aku tidak pernah sedekah. Aku pengen balik ya Allah ke dunia, pengen ku sedekahkan semua kemampuan yang ada pada diriku. Penyesalan itu akan kita rasakan besok ketika kita di alam barzah. Maka kesimpulannya, sebelum sampai ke sana, apa yang diberikan kesempatan oleh Allah sekarang ini kita manfaatkan, kita berikan kepada orang. Jangan pernah kita hitung-hitung. Berikan begitu saja, jangan pernah dihitung dan jangan pernah dibatas-batasi. Berikan secara los. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, saya sudah berbicara sampai jam 3 kurang seperempat. Ada waktu, kita silakan. Ibu-ibu yang pengen mau bertanya silakan. Nanti sebelum itu saya tutup. Ada yang nanya boleh, pertanyaan tentang ini boleh, tentang minggu lalu juga boleh. Nah, itu kasihkan Al. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kan sedekah ini bukan uang saja, Ya. tenaga dan uang. Jadi begini Pak, saya punya teman, dia punya anak dulu, dia sedekah, aku datang suami anak beranak kakak. Dia senang sekali kalau datang ke rumah sampai sebetulnya lagi kalau datang ke rumah. Dia tidak sedekah, nanti anak-anaknya kami datang. Malah sampai anak rumah. Dan anaknya ini bukan sampai air minum sampai 50 kan. Yang anak yang satu bukan anak sempat. Pokoknya anak itu dia ada yang menyumbang uang lagi. Sampai anak ada 64 kami semangat. Kalau saya dari masyarakat kantor pengantin anak. Nah, dia kesempatan ini tidak pernah Pak doakan anaknya. Dia sendiri yang suaminya tidak pernah Pak. Kita bukan anak dia memberikan nafkah, datang saja sudah senang. Dia mundur. Nah, anaknya yang kedua nanti tahun sekarang Pak. Jadi anak-anak saya malah bawa saya datang ke sana lagi. Dia pernah
kasih dan jadi bagaimana Iya. yang sedekah yang saya berikan itu maka itu hilang Pak, jadi itulah yang saya tanya Pak saya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya Bu, satu-satu ya. Jadi itu manusiawi lah. Manusia itu memang dihingga selalu diberikan namanya seperti itu. Kadang-kadang memang kita segini, untuk lebih enaknya mikirkan kalau kita bersikap dalam masyarakat itu. Kepala kita ini sama hitamnya. Tapi dalam berbuat itu kadang-kadang berbeda-beda. Maksud kita A, maksudnya B. Kita sering datang ke rumahnya, pas giliran kita dia nggak datang. Itu ada memang manusia yang model begitu. Tapi kalau kita tadi ikut saran anak nih tadi, lo usahlah datang ke situ Pak, Bu, dia udah pernah datang. Itu memunculkan sifat dendam. Makanya kalau kita model begitu, muncul penyakit kedua. Yang tadi kita ikhlas, ya kan? Kemudian didorong-dorong model begitu, jadi nggak ikhlas satu. Kedua, muncul penyakit dendam. Itu bahayanya di situ. Makanya kalau ingin menyumbang itu, nah ini semuanya untuk kita ya, saya juga. Ketika kita akan memberikan ke orang itu, jangan pernah mikirkan balasan. Walaupun ucapan terima kasih sekalipun. Kalau itu yang kita harapkan, itu tandanya kita bersedekah untuk dapat imbalan balik. Ini yang tidak diharapkan oleh Allah. Itu namanya ikhlas setengah. Setengah ikhlas. Belum ikhlas benar-benar. Sama dengan ibu buang hajat waktu pagi tadi. Apa pernah mikir? Ya Allah 2 potong, sayangnya rasanya buang-buangnya. Tidak pernah kan? Ikhlas kan? Nah model begitulah kira-kira. Ikhlas yang model begitu yang Allah maksud. Itu namanya mukhlisin. Khalas, bersih betul hatinya, itu tidak ada apa-apanya. Kalau ibu masih mengharap terima kasih, mengharap penghormatan, itu masih ada harapan. Yang kayak gitu itu bahayanya apa? Begitu tidak dapat ucapan terima kasih, sakit hati ini, Bu. Sakitnya tuh di sini. Itu Bu. Coba kalau seandainya ibu udah ngarap apa-apa, mau dia terima kasih, mau tidak aku sedekah. Karena aku memang sedekah. Bukan nak cari itu. Cuman kita ini manusia, bukan malaikat. Tetapi bisa kita lakukan itu hati kita. Nah, yang ibu sedekahkan itu tadi, diniatkan, diluruskan lagi. Aku bersedekah, itu yang aku berikan kemarin itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku ikhlaskan semua lillahi ta'ala. Sudah, pelongkan lagi hati ibu, poloskan lagi, putihkan lagi, ya. Dengan orang itu biasalah sudah. Nggak usah ibu lihat mukanya, mukanya kayak durian, tajam-tajam. Udah, lihatlah muka dia seperti manis saja begitu. Bersikap seperti biasa, ibu pelongkan hati. Nanti panjang usia ibu, yakin saya. Kenapa? Hati damai itu membuat badan sehat. Hati damai, hati senang, itu buat badan sehat. Tapi kalau hati tiap hari jengkel, beneng orang. Sebelah sini musuh, sebelah sini musuh, kanan musuh, belakang musuh. Kapan lagi kita mau sehat? Karena kita melewati musuh-musuh. Setiap kali lewat, jengkel. Muak liatnya. Marah liatnya. Mau pukul aja, mau lempar aja. Itu namanya menghidupkan neraka di dalam hati kita. Coba kalau kita tidak punya musuh, coba saya tanya, ibu yang tidak punya musuh dimanapun berada, enak nggak hidupnya? Nyaman bahasanya kan? Nyaman, tenang, bahagia. Coba kalau punya musuh, tetangga musuh, kanan musuh, depan musuh. Jadi terkungkung sendirian di situ, nggak berani keluar. Muaknya kalau keluar, mau muntah rasanya mau keluar. Nah, itu sakitlah jantung kita, cepat mati. Ya Bu ya. Jadi saran saya, poloskan lagi, putihkan lagi, normalkan kembali, ikhlaskan semuanya. Baliklah dia. Ya.
Anak itu kan bahasa orang lain. Ibu gunakan kata hati ibu sendiri. Jangan minta saran ke anak. Saran kepada hati kita, lakukan kepada Allah. Sudah, kamu tidak usah ikut campur, nasihatin saya begitu. Kalau ibu mau datang ikhlas, datang saja. Nanti bu, ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Begitu dia ke masjid dilempar. Begitu dia ke masjid dilihat rumah lantai 2. Dia lewat tuh depan rumahnya. Dilempar. Setiap kali ke masjid dilempar. Saat subuh berikutnya lagi kok nggak ada yang lempar. Habis sholat subuh dia naik ke atas, ditengok lagi sakit. Rasulullah orang pertama yang menjenguk orang tadi yang lemparnya. Dan akhirnya apa? Orang itu salut dan masuk Islam. Hormat dia bu. Jadi kita jadi terhormat. Tapi kalau dia lempar, kita lempar lagi. Jadilah bermusuh-musuhan, berdendam-dendaman. Akhirnya jengkel seumur hidup kita. Bahayanya di situ. Maka kalau saran saya juga akan melakukan hal yang sama. Kalau seperti itu, saya akan berjuang. Cuman kadang-kadang bini kita nggak terima. Akan gitu. Oh, nih abang nih, gitu kan? Mau kita bukan bicara masalah lolo dan tidak lolo, tetapi kita bicara masalah menetralkan hati supaya netral. Kenapa? Hidup kita ini kita ngatur panjang pendeknya. Panjang pendek usia itu kita ngatur. Allah itu kalau saatnya mati, dimatikannya kita. Cuman kita ini, api kita itu tadi mau panjang atau mau pendek baterainya tadi ini. Kadang-kadang ada orang sampai 100 tahun baterainya nggak mati-mati karena hatinya sehat. Ada orang berapa udah mati dia. Kenapa? Hatinya itu rusak. Sehingga badannya juga sakit-sakitan. Maka saran saya, kita kembalikan ke normal semula. Nggak usah punya pikiran apa-apa, sumbang-sumbang aja. Kalau nggak usah ngarap balik, nggak usah ngarap balik. Kalaupun balik ya biasanya kita diganti. Yang ibu berikan itu nanti akan diganti yang datang orang lain. Biasanya kalau ibu ngadakan acara rame kan orang? Rame. Itu sudah gantinya. Satu ini tidak pengaruh. Nggak ada pengaruhnya. Saya berpikir begitu. Misalnya saya ngundang orang. Waktu saya ke rumahnya, waktu dia ada acara saya ke rumahnya. Begitu saya ada acara, tidak ke rumah dia, tidak ke rumah saya dia. Tapi ternyata orang lain yang nggak kenal sama saya datang. Itulah gantinya. Allah biasanya selalu mengganti apa yang sudah kita buat dengan keikhlasan. Itu pasti. Itu sunnatullah bu. Percayalah ngomong saya. Karena apa? Allah itu secara otomatis, secara sunnatullah akan melakukan itu. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan akan dibalas dengan keburukan. Siapa yang menzolimi akan dizolimi. Siapa yang mencubit akan dicubit. Siapa yang menyakiti akan disakiti. Kalau ibu menyenangkan akan disenangkan. Nah, niatkan saja untuk menyenangkan orang itu. Nanti ibu akan disenangkan oleh orang lain lagi. Minimal sama anak dewek, sama laki dewek. Kan begitu. Daripada susah. Nah, niatkanlah menyenangkan orang. Insya Allah akan disenangkan oleh orang lain. Jadi jangan ngarap sama orang itu. Karena manusia kepalanya hitam, beda sikap. Gitu ya Bu. Ini motivasi saja buat kita semua ini supaya kita lebih semangat dalam hidup kita. Ada lagi yang nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Sedangkan masalah tidak pernah ngasih sebagian berlebih. Contoh, saya seorang pegawai negeri. Kan mau dari sayuran kan, tidak pernah Pak Sayo ngasih 10 juta. Jadi ini yang dikatakan sebagian ini. Apakah berupa uang, apakah berupa percakapan, apakah berupa Oke. Sekarang begini. Kan sudah saya katakan tadi, rezeki itu jangan selalu dipandang dari sisi materi. Ada yang materi, ada yang non materi.
Kalau kita ingin bersedekah itu, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan. Kalau gaji kita 4 juta, kita setorkan dalam 4 juta, kita makan apa? Kan logika faktanya kita harus juga berpikir secara nyata. Maka kalau sedekah materi itu 2,5% cuman Bu. Tetap 2,5%, jangan ikut sebagian. Karena 2,5% itu adalah sesuai logika akal kita. Kalau tenaga, sesuaikanlah dengan jumlah tenaga kita. Kalau kita tidak telah mengangkat beras 10 kilo, ya jangan paksakan. Ngiris bawang baiklah. Kan begitu maksudnya. Nah, kalau tidak misalnya, mestinya tenaga kita ini bisa mengangkat beras 10 kilo. Yuk angkat, jangan ditunda dan jangan dibatas-batasi. Aku malas lah 10 bulan, yang itu yang mudah-mudah aja lah. Aku ngiris bawang baik, yang enak-enak baik. Nah, jangan macam itu. Sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Kalau ibu pintar masak, pergilah ke dapurnya, lihat masakan itu, komandoi di situ. Jangan pura-pura biarlah ada orang juga. Nggak usah, tetap kita sedekahkan apa yang kita punya. Tapi jangan ngerecoy di situ, kan gitu. Jangan ribet orang. Tetapi buatlah orang tuh jadi senang dengan kehadiran kita. Itu sedekah, Bu. Ibu datang ke sini, ada orang senang, itu sedekah ibu kepadanya. Kepada kawan kita tadi itu. Makanya silaturahim itu sedekah dan membuat usia panjang, rezeki lancar. Apa kata Rasulullah? Silaturahim itu memperlancar rezeki dan memperluas rezeki serta memperpanjang usia. Kenapa itu, Bu? Karena ketika kita silaturahim itu saudara kita senang. Begitu senang dia doa, ya Allah mudah-mudahan kau sehat selalu ya, sering datang ke rumah aku ya. Datang sih kita ke rumah dia itu sehat tandanya. Makanya doa orang itu penting. Jadi sedekahkanlah sesuai dengan kemampuan. Kalau materi 2,5%, kalau non materi sesuai dengan kekuatan kita. Tetap 2,5%. Jangan semuanya dikasihkan. Ya, ya. Sedekahkan sebagian. Ya. Jadi saya berpikir dari dulu sebagian. Ya. Tapi sebagian itu bukan berupa materi Pak ya, tetapi apa yang kita punya itu sedekahkanlah sesuai dengan kemampuan. Sebagian dalam arti kemampuan loh, Bu. Maksud saya ngeri ya? Misalnya kemampuan saya sebenarnya ngangkat beras 10 kilo, ya kan? Itu sebagian saya tuh. Kalau saya nggak 10 bisa, itu sebagian. Tapi kalau saya cuma ngangkat bawang siko, nah itu bukan sebagian. Jadi artinya itu sebagian yang masuk adalah ukur kemampuan kita, batasnya seperti apa. Kalau ibu cuma segini ya segitulah. Kalau ibu segini ngasihkan segini, nah itu tidak sebagian. Itu maksudnya ukur kemampuan kita masing-masing. Tenaga kita berbeda-beda ini. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah jangan sok kuat. Yang kuat jangan sok kelemahan. Kan begitu. Jadi artinya itu bahwa tetaplah arti sebagian itu masuk, artinya itu batasan, dibatasi, kita yang membatasi kemampuan kita itu tadi. Ya. Jadi kalau sedekah itu berikanlah yang terbaik. Kemudian kalau materi 2,5%, 2,5% itu ibu ukurannya. Ya, itu 2,5%. Kalau ibu ngasih lebih, nggak apa-apa. Misalnya 200.000 ngasih. Misalnya 2,5%-nya 200.000. Tapi ibu punya lebih, bisa ngasih 500, ya kasih saja. Nggak apa-apa. Nggak harus ngikuti 2,5% dalam arti kalau sesuai kemampuan kita. Kan hitung-hitung duit misalnya 1 juta. 1 juta itu 2,5%-nya 100. Ya, 100.000 ya? 25.000. 25.000. Kan nggak mungkin kita kasih 25.000, kita kasih 100. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak harus 2,5%. Asal kita rasa kemampuan. Akhirnya apa? Anak dan istri kita, suami kita nggak kelaparan. Tapi kalau kita kasihkan semua, 4 juta kasihkan kalau kita tidak makan apa-apa, itu namanya mencelakai dan menzolimi keluarga kita. Orang itu, kita jangan sampai menzolimi orang yang paling dekat dengan kita. Makanya orang bilang, bersedekahlah dengan kerabat-kerabatmu, karena itu akan melanggengkan, akan mensejahterakan kehidupan kamu. Maaf, tadi Pak ya, 2,5% biasanya ini katanya zakat. Ya. Apa beda zakat dengan sedekah? Oke. Zakat itu pakai batas nisab.
nisab. Kalau emas itu biasanya berapa? 80 gram ya. 80 gram. Kalau duit itu sekitar 100 juta. Kalau punya tabungan duit 100 juta atau 200 juta, itu sudah kena nisab 2,5%. Kalau duit, kalau emas sekitar 80, kalau kambing berapa lah, ada ukurannya tuh. Nah, ukuran-ukuran itu kita baca. Jadi kalau ibu kalau punya duit sekitar 1 miliar di rumah, di apa nama di bank kita 1 miliar, keluarkan 2,5%-nya. 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun itu duit itu berkurang terus, nggak usah disedekahkan. Kalau punya duit banyak tapi utang juga banyak, nggak usah zakat. Utangnya banyak, sama banyaknya dengan duitnya. Artinya itu duit nganggur. Duit nganggur nggak diapa-apain. Ya, duit nganggur, artinya tabungan nganggur. Umurnya setahun, nggak berkurang setahun. 1 miliar terus. Ah, itu namanya sedekah 2,5%. Tapi kalau berkurang untuk kehidupan kita itu belum bisa. Artinya itu kalau 1 miliar kan sudah melebihi nisab. Dia kan cuma 100 juta apa 200 juta sekitar itu. Itu sudah kena nisabnya 2,5%. Kalau 100 juta 2,5%-nya cuma berapa lah ya? Sekitar 2,5 juta itu kan ala kecil lah mengeluarkan segitu. 5 juta pun bisa kita keluarkan kan begitu. Artinya itu kalau sedekah itu tidak pakai batas, Bu. Kalau zakat itu harta. Ingat ya, harta. Harta apa itu? Harta kita punya, uang atau emas yang berharga. Tapi kalau sedekah itu udah usah berupa harta, tenaga, pikiran, kesehatan. Itu sedekah. Apapun yang kita bisa berikan dengan orang. Ya, tidak berupa duit. Tapi kalau zakat wajib pakai harta, itu bedanya. Tetapi kalau zakat pakai nisab, kalau sedekah tidak pakai nisab sesuai dengan kemampuan sebagian ini dimaksud oleh Allah tadi. Paham ya, Bu? Oke. Ya. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat dari gaji yang tadi untuk Ya. Oke. Cara ngitungnya gini, Bu. Misalnya gaji kita 10 juta. Kali setahun 120 juta. Kena zakat. 2,5%. Gaji 10 juta, setahunnya, tahun besoknya kena 2,5%. Tapi kalau gaji 1 juta ini, 10 juta ini, yang 6 juta bayar utang, tinggal 4 juta. 4 juta kali 12 berapa jadinya? Nggak sampai 100 kan? Nggak sampai 100 kan? Nggak kena zakat. Paham? Tapi Pak, kalau dia kan di bank ada kan dipotong. Misal gaji 4 juta. Ya. Potong zakat 2,5% setiap bulan tuh Pak. Oh, itu pajak kayak anggaplah ya zakat dari kantor. Kalimatnya Pak, di situ kan Ya. pencanangan Bapak Wali Kota dulu dah. Ya. Di situ untuk mengeluarkan zakat, ya kalau gaji 4 juta itu tetap dipotong 100.000. Sudah Diambilnya setahun sekali. setiap bulan Pak kami di. Oh, itu zakat mal apa nama? Itu namanya zakat mal. Kalau dikali-kali dengan Bapak tadi kan nggak sampai 100, nggak harus. Sebenarnya yang namanya zakat mal itu kaliannya model begitu. Penghasilan kita berapa dikali setahun, kalau sampai 100 juta lebih kena dia. Kalau dihitung tidak sampai cuma 60 atau 40, maka dia bebas tidak kena zakat. Tapi itu kan program pemerintah, Bu. Bak dia nak pengen ngambil duit aja gitu, tujuannya kan begitu. Aslinya tidak begitu hitungannya. Asli penghitungan zakat itu model begitu. Jadi kalau gaji kita 2 juta dikali 12 bulan nggak sampai, nggak usah zakat. Boleh sedekah. Tapi itu sedekah bolehnya, nggak zakat, sedekah bolehnya. Bukan zakat. Zakat itu pakai nisab, bukan pakai sembarangan main potong-potong aja.
Enggak kena, Bu. Enggak kena. Kali aja kan cuma berapa itu? Enggak sampai 100 kan? Enggak sampai 100. Tapi kena sedekah. Ya. Nisabnya. Tapi kalau nggak sampai nisabnya, nggak masuk hitungan zakat. Masuknya ke kategori sedekah. Gitu ya, Bu? Itu hitung-hitungannya model begitu tuh. Yang namanya zakat itu kan yang melimpah. Nah, duit kita nggak melimpah, setengah terus, jangan mau disedekahkan. Nah, itu persoalannya itu. Yang kita sedekahkan itu yang meluber. Yang luberannya ini yang kita sedekahkan. Kan mestinya begitu. Kan nisab kita kan cuma 100. Kok 120? Luberannya 20. Itu yang kita sedekahin. Apa hukumnya, Pak? Di kawan ini kan seperti kan dong kita beda-beda. Seperti saya katakanlah 4 juta, dipotong setiap bulan 100 ikhlas. Ya. Yang 4 juta itu sebelah saya ini, dia udah ikhlas, tapi tidak cukup gaji aku pinjam duit tadi, minjam duit di bank ini tinggal 1 juta, ya. Dipotong pula 100. Aduh, macam mana Pak? Yang apakah ini pemaksaan atau keikhlasan kita? Itu sikap kita lagi. Kalau kita pemerintah nih, kalau kita marah dengan siapa? Pecatnya kita. Lah ya, daripada kita merutuk terus, daripada hapin rako dimasukkan ke dalam hati, belajarlah ikhlas. Maka nyamanlah hidupnya. Nggak usah dihitung gaji itu, Bu. Kalau dihitung mati gitu. Saya gaji saya tuh ada apa dipotong? Atau potong 1.500. Udah Ibu. Iya. Nggak pernah saya hitung mau potong lah ke situ serah. Yang penting ada saya ambil dah katik sudah. Pening saya mikirkan itu, Bu. Bank tuh kan main tarik-tarik itu. Kadang main tarik 1.500, kadang 2.500, entah apa-apa nggak ngerti saya. Jadi kalau saya hitung-hitung, mungkin bisa 200, bisa 300 sebulan. Tapi tidak pernah saya hitung itu, Bu. Yang penting ada berapa di ATM, saya tarik aja. Dah, nggak pernah saya mikir. Karena sakit pala saya. Maka neraka yang kita masuki. Nah, karena setelah begitu, tidak lagi saya pikir, Bu. Aduh, kawan tuh dihitungin ya. Akhirnya stres dia. Perut-perut, kurang ajar, aku udah ikhlas. Akhirnya apa? Jadi hilanglah amal dia. Maka kita jangan sampai hilang, belajar ikhlas. Belajar ikhlas, dengan begitu kita sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat, dipanjangkan usia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita ini, sebentar lagi kita masuk salat asar dengan membaca doa kifaratul majlis. Apa baca doa kita? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah dapat saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.